siapa yang membaca Tabarak, surat Al-Muluk dan surat As-Sajdah ini sesudah maghrib waktunya, sebelum Isya, maka dia seolah-olah beribadah pada malam Qadar. Nilai pahala yang diberikan Allah kepada dia sama dengan dia beribadah pada Lailatul Qadar. Jadi surat Tabarak dahulu baca, Hanyar, surat Alif Lam Mim Tanzil ini atau Sajdah ini setiap malam antara maghrib dan Isya waktunya, kalau hendak mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Kalau yang pertama tadi tasarah aja membaca malam ke siang ke asal tiap harinya membaca, itu sudah dapat syafaatnya di hari kiamat. Tapi kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar mesti membacanya dengan Tabarak beganding dan sesudah maghrib sebelum Isya. Para muhibbin rahimakumullah, surat As-Sajdah ini adalah salah satu di antara surat-surat yang agung, surat yang sangat banyak manfaatnya, surat yang sangat banyak faedahnya apabila kita mampu mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alif Lam Mim Tanzil taji'u laha janahani yaumal qiyamah tuzillu sahibaha wa taqulu la sabila alaihi la sabila alaihi. Sabda Rasulullah bahwa surat Sajdah ini nantinya pada hari kiamat dia datang dengan dua sayapnya di padang mahsyar, di tempat yang sangat panas. Surat Sajdah ini datang dengan dua sayap. Dia menaungi orang yang membacanya, dia melindungi orang yang membacanya. Dan surat As-Sajdah itu berkata, la sabila alaihi la sabila alaihi. Tidak ada jalan untuk mengganggu ini orang, tidak ada jalan untuk menyiksa ini orang, tidak ada jalan untuk menyakiti ini orang. Salah satu di antara keutamaan surat As-Sajdah ini. Dan lagi disebutkan dari Khalid bin Ma'dan, beliau berkata, Iqra'ul munjiyah wa hiya alif lam mim tanzil fa innahu balagani anna rajulan kana yaqra'uha ma yaqra'u syai'an ghairaha wa kana katsiral khataya fa nasharat janahaha alaihi wa qalat rabbi ighfir lahu fa innahu kana yukthiru min qiraati fa syaffa'aha rabbu fihi wa qala uktubu lahu bi kulli khati'atin hasanah warfa'u lahu darajah, akhrajahu Darimi. Bacalah oleh kamu ini surat yang menyelamatkan, yaitu surat As-Sajdah. Telah sampai kabar kepadaku, kata beliau, bahwa seorang laki-laki dia di dalam dunia membaca surat Sajdah ini, mengamalkan surat Sajdah, dan dia tidak mengamalkan surat yang lainnya. Ma yaqra'u syai'an ghairaha. Dia kada tahu Yasin, kada tahu Tabarak. Yang diamalkannya setiap hari adalah surat Alif Lam Mim Sajdah. Wa kana katsiral khataya, dan orang ini banyak mempunyai dosa. Nah, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar ini surat As-Sajdah membuka sayapnya dan dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Sajdah ini berkata, Rabbi ghfir lahu, ya Allah ampuni dia karena dia sering membaca aku. Maka Allah akhirnya memberikan syafaat padanya dan Allah berfirman, tulislah bagi dia dengan tiap-tiap dosa itu kebaikan dan tinggikan bagi dia derajatnya. Rawahud Dari. Ini hanya orang yang mengamalkan surat As-Sajdah.
tidak mengamalkan surat-surat yang lainnya. Sudah sedemikian rupa syafaatnya, pertolongannya, apalagi ditambah dengan surat-surat yang lain. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku wa alif lam mim tanzil as-sajdah ba'dal maghrib wal isya'il akhirah faka'annama qama lailatul qadar." Siapa yang membaca tabarak, surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah ini sesudah maghrib waktunya, sebelum Isya, maka dia seolah-olah beribadah pada malam Qadar. Nilai pahala yang diberikan Allah kepada dia sama dengan dia beribadah pada Lailatul Qadar. Jadi surat Tabarak dahulu baca, hanyar surat Alif Lam Mim Tanzil ini atau Sajdah ini setiap malam antara maghrib dan isya waktunya, kalau hendak mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Kalau yang pertama tadi tasarah aja membaca malam ke siang ke asal tiap hari ini membaca, itu sudah dapat syafaatnya di hari kiamat. Tapi kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar mesti membacanya dengan tabarak beganding dan sesudah maghrib sebelum isya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, inilah sebagian daripada hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan surat As-Sajdah. Sehingga dengan hadis-hadis ini tidak ada jalan kecuali untuk mengamalkannya setiap malam. Dan ini merupakan sesuatu dianggap amalan wajib bagi seseorang yang menjalani jalan akhirat. Karena surat ini surat yang menyelamatkan dia di akhirat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, surat As-Sajdah sebagaimana surat-surat yang lainnya banyak mengisahkan keadaan-keadaan akhirat, banyak memberikan petunjuk hidayah kepada umat. Antara lain kita ambil satu ayat dari surat Sajdah yang berbunyi, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Firman Allah, katakan wahai Rasul, selagi akan mewafatkan akan kamu oleh malaikat maut. Selagi akan mewafatkan akan kalian oleh malaikat maut yang diwakilkan dia dengan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Satu ayat ini memberikan beberapa isyarat petunjuk kepada kita. Pertama, kita disuruh untuk mengenali malaikat maut yang pasti akan kita jumpai, supaya jangan takajub kaina. Disuruh oleh Tuhan kita mengenali malaikat maut. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ila rabbikum turja'un. Malakul maut ismuhu ngaran sidin Israil. Israil maknahu artinya Abdullah. Abdullah bahasa Arabnya. Lahu rusulun, bagi malaikat maut yang bernama Israil ini banyak mempunyai utusan-utusan yang selalu dikirim kepada manusia. Makin banyak utusan itu datang kepada kita, artinya makin dekat nang mautus datang kepada kita. Lahu rusulun katsirah. Kama warada fil khabar, di dalam hadis disebutkan,
asyaibu wal amradu wa taghayyuru sam'i wal basar wal ajzu min rusuli malakil maut. Bermula uban, penyakit, berubahnya pendengaran penglihatan, lemah anggota tubuh, itu merupakan sebagian daripada utusan malaikat maut. Rambut kita dahulunya hirang, dahulunya bagus, tiba-tiba datang putih. Dicabut sabilah tumbuh 2. Cabut 2 tumbuh 5. Makin banyak utusan. Dulunya sihat, dulunya kada pernah sakit, datang utusan malaikat maut, mulai datang macam-macam penyakit. Dulunya mata, telinga normal, sekarang mata betasmat, telinga memakai alat. Dulunya kuat, sekarang lemah. Itu semua kata Rasulullah adalah min rusuli malakil maut, utusan malaikat maut. Dan ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa kita dikabari oleh Allah. Jauh-jauh hari kita dikabari. Disebutkan ada salah seorang nabi di antara anbiya illah ta'ala, didatangi oleh malaikat maut. Nabi ini berbicara dengan malaikat maut bahwa kalau engkau datang kepadaku, tolong beri aku kabar sebelumnya supaya aku bersiap-siap, kata itu Nabi tadi. Kata malaikat maut, baik. Ulik malaikat maut. Beberapa puluh tahun berikutnya datang malaikat maut kepada Nabi tadi. Napa kabar ikam di Nabi? Dia malaikat maut, aku hendak mencabut roh engkau. Maka ikam janji mengabari aku. Kenapa bakajutan datang? Dia malaikat maut tuh kabarnya di kepala ikam. Dulunya hirang aku datang ke sini, sekarang lebih separuh orang putihnya. Itu kabarku, itu utusanku. Makanya dilarang kita mencabut uban. Dilarang mencabut uban. Dilarang mewarnai uban dengan hitam. Kenapa? Semacam kada sudi dengan utusan malaikat maut. Itu menyebabkan kita lupa dengan keadaan kita yang sebenarnya. Para muhibbin rahimakumullah. Namun kadang-kadang ada orang yang tidak ada utusan malaikat maut langsung mati. Orangnya kada behuban, orangnya masih sigar, orangnya masih bugar, mata masih hawas, telinga masih baik, mati mendadak. Itu ada juga sebagian manusia. Rasulullah SAW bersabda, mautul faj'ah rahatul mu'min wa asapun 'alal fajir. Rawahu Ahmad. Mati yang mendadak seperti itu sesuatu rahmat, sesuatu kelapangan kalau dia orang yang beriman. Kalau orang beriman, setiap saat pun dia mati, baik. Kenapa? Karena setiap saat dia siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang banyak maksiat kepada Allah, mati bakajut, celaka atasnya. Rasa hidup lagi, rasa sigar, rasa apa? Rasa panjang umur. Karena kada ada penyakit, kada ada uban, gigi masih baik, semua mati. Asafun, ini merupakan penyesalan, kerugian, kesedihan kalau orang itu fajir. Para muhibbin rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang berbunyi, ma min yaumin tatlu'u samsuhu illa wa malakul mauti yunadi ya abna al-arba'in hada waqtu akhdhiz zad adhanukum hadirah wa a'dha'ukum qawiyah
wa ya abna al-khamsin qad dana waqtul akhdhi wal hasad wa ya abna as-sittin nasitumul iqab wa ghafalatum an raddil jawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwa setiap hari terbit matahari, malaikat maut ini selalu mengumumkan, selalu mengingatkan. Menjadi malaikat maut, ya abna al-arba'in, wahai orang-orang yang berumur 40, hai manusia yang umurnya kepala 4, hadza waktu akhdhiz zad, ini waktunya kalian mengambil bekal. Azhanukum hadirah, hati kamu masih hadir, ingatan kamu masih kuat. Wa a'dha'ukum qawiyah, anggota kamu masih kuat. Umur 40 itu umur di mana kita disuruh untuk mempersiapkan segala-galanya untuk menghadapi akhirat. Ujar malaikat maut mengingati kepada manusia. Waktu umur 40 kita bisa guring 2 jam sehari. Waktu umur 40 kita masih bisa kadang-kadang kada guring 24 jam. Bekerja, beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktunya kita untuk bersungguh-sungguh. Kalau sudah umur 60 tahun, 50, sedikit saja kurang guring, garing. Guring tak ubah waktunya, garing. Jadi umur 41, 42 sampai 49 itu waktu di mana kuatnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungannya kalau kita waktu muda beribadah kepada Allah, andai kata kita tua, kita uyuh, kita sakit, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untungnya. Waktu kita umur 40 kita tiap malam tahajud jam 1 sampai subuh, tiap malam. Lagi umur 40. Sudah umur 60 kada kawal lagi, jam 4 jam 8 bangun, jam 4 hanya bangun. Umur sudah 60, tetap dicatat oleh Allah mulai pukul 1 sampai subuh. Kenapa? Karena hanya lemahnya dia yang menghalang daripada ibadah. Dan sudah dia buktikan waktu dia kuat, dia sungguh rajin beribadah. Nah ini Allah maha kasih sayang kepada kita. Kalau sudah umur 60 tahun menyesal, kada ada artinya. Aku hendak beribadah tapi kada kawal lagi, kada angin, garing. Umur sudah 60 tahun kada kawal lagi beribadah. Itu alasan seperti itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Agar Tuhan yang pernah merasai muda, yang pernah merasai mana buktinya. Nah ini untungnya orang yang waktu muda beribadah. Hadza waktu akhdhiz zat, azhanukum hadirah wa a'dha'ukum qawiyah. Wa ya abna al-khamsin, ujar malaikat maut, wahai orang yang berumur 50, kepala 5. Qad dana waqtul akhdhi wal hasad, sungguh parak waktu diambil, waktu dikatam. Umur 50 ke atas tuh parak, kada lewas lagi. Artinya apa? Orang yang sudah umur 50 ke atas ini tuh sedikit benar lagi memikirkan duniawi. Waktunya diisi dengan sanggup untuk akhirat. Umur sudah 50 lebih. Hada waktu akhdhiz zat wa qad dana waqtul akhdhi wal hasad, wahai orang yang umur 50 tahun, waktunya sudah parak. Kada kawa ditambal-tambal, kada kawa diundur-undur lagi. Wa ya abna as-sittin, wahai orang yang umur 60 tahun, kata malaikat, nasitumul iqab, apakah kamu lupa akan iqab, akan siksa Allah? Umur 60 masih bergelut saja di pasar lagi. Umur 60 masih sibuk dengan urusan dunia. Apakah kamu lupa akan siksa Allah? Bagaimana kamu nanti menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Para muhibbin rahimakumullah, itulah seruan malaikat maut kepada kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, alal fajir salasu dawahil maut. Orang yang banyak dosa, al-fajir, ibarat ditimbang-timbang kalah kebaikannya. Dia itu kalau mati menemui 3 huru hara yang dahsyat. Pertama, syiddatun naza', bersangatan sakit, dicabut nyawa. Wa huwa qadru 300 darbatin bisaif, kadar 300 kali cencang dengan pedang. Itu kematian. Sakitnya kayak apa? Kayak dipukul lawan pedang, dicancang 300 kali. Itu sakitnya orang mencabut nyawa. Kalau dia orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang durjana, orang yang banyak dosa, hendak mati itu awaknya sakit, hatinya sakit. Double. Hatinya sakit, awaknya sakit. Kalau orang yang beriman kepada Allah, paling-paling awaknya sakit, tapi hatinya tenang, hatinya ridha. Rasulullah berkata, al-maut kafaratul mu'min. Kematian yang sedih, yang sakit itu merupakan kafarat dosa bagi orang yang beriman kepada Allah. Imam Ghazali membandingkan kayak apa sakitnya itu mati bagi orang-orang yang jahat. Contoh, andai kata kita dipukuli oleh perampok, mulai kepala sampai betis dipupuhnya, dipukulinya oleh perampok, kepala sampai betis berluka-luka, sakit kan itu, sakit. Ditambah lagi pulang seluruh harta kita, anak kita, bini kita, jabatan kita, kekasih kita diambil oleh perampok semua. Bayangkan kayak apa sakitnya hati kita. Awak itu dipukuli mulai kepala sampai betis, rumah diambil perampok, bini, anak, kekasih, semuaan kada bertinggal sebuting pun kada ada lagi. Tinggal sebatang kara kita hidup. Kayak apa sakitnya kayak itu. Nah, itu nggak bisa dicontohkan kayak apa sakitnya itu mati. Nah, orang nang mati macam itu, di samping menghadapi sakitnya mencabut roh, bagi orang yang cinta kepada dunia, bagaimana sakitnya hati meninggalkan harta yang sekian banyak. Makanya kalau orang sedikit harta, makin sedikit sakitnya mati. Orang yang sedikit anak, makin sedikit sakitnya hati. Kenapa? Karena cinta kepada anak, cinta kepada harta itu menyakiti hati kalau berpisah kepadanya. Mana dipukuli orang, anak diambil orang, bini diambil orang, kada boleh bertemuan lagi. Semuaan habis. Nah, bayangkan kayak apa sakitnya kita saat itu. Nah, itulah bagian kecil yang bisa dicontohkan untuk merasakan bagaimana kematian itu. Orang kadang-kadang hilang jabatan aja stres sudah. Ada motor masih ada, rumah 2-3 buah berisi bini 2, anak banyak berisi, harta berlimpah ruah. Jabatan ampe stres. Hanya jabatan. Awak masih sihat lagi tuh. Nah, bayangkan kalau awak sudah sakit dipukuli orang, jabatan diambil, semuaan habis, kayak apa sakitnya. Nah, itulah perumpamaan yang bisa dicontohkan sedikit tentang kematian. Lain hal orang beriman. Nah, orang beriman, orang yang takwa kepada Allah, orang yang tawakal kepada Allah, kada akan menemui sepedih itu. Sakit-sakit jo mati itu, cuma kada sesakit itu. Kenapa? Karena hatinya kada tergantung kepada yang dicintainya tadi.
Pertama, sakitnya mati. Yang kedua, bagi orang yang banyak dosa itu adalah musyahadatu surati malakil maut. Dia melihat bagaimana bentuk rupa malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Rajulun aswad, laki-laki yang hitam, qaimus sya'ar, rambutnya cagar, muntinur rih, bau busuk, aswadus thiyab, pakaiannya hitam, yakhruju min fihi wa manakhirihi lahibun nar wad dukhan, keluar di mulut dan di hidungnya kukus dan api. Ini tunang datang sampai yang mencabut nyawa ini. Itu kalau kita banyak dosa, banyak maksiat, malaikat mautnya macam itu nang datang. Yang ketiga, musyahadatuhum mawadi'ahum minan nar. Sebelum dia mati, diperlihatkan tempatnya di dalam neraka. Ini orang yang fajir durjana. Nah, tiga itulah kesusahan-kesusahan yang dihadapi bagi orang yang mati banyak membawa dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannah awin nar. Tidak keluar salah seorang kamu daripada dunia sehingga dia tahu tempatnya kemana dia kembali. Dia sudah melihat ke neraka atau ke surga. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang imbah mati itu atau hendak mati itu rata-rata menangis. Ada tangis gembira, ada tangis duka cita. Kenapa? Saat itu dia dilihatkan Allah tempat yang bakal disinggahinya, tempat yang bakal ditempatinya. Yang melihat surga, tangisnya tangis gembira, air matanya jernih. Yang melihat neraka, tangis juga, tangisnya sedih, air matanya keruh. Demikian penjelasan dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah. Mengingat malaikat maut, mengenal malaikat maut, mengingat kematian merupakan sesuatu yang disuruh oleh agama. Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikril maut fa innahu yumahhisu dzunub wa yuzahidu fid dunya." Banyak-banyaklah kamu mengingat kematian karena itu menghapuskan dosa dan membuat kamu renggang dengan dunia. Isuk mati, siapa yang wani ke pasar hari ini nah? Siapa yang wani bulah baju hari ini kalau isuk tahu bakal mati? Orang yang mengingat kematian, orang yang terhapus dosanya dan dia akan renggang dengan dunia. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas?" Siapa manusia yang paling pintar? Menurut pandangan Allah tentunya dan Rasulnya. Manusia paling mulia siapa? Rasulullah bersabda, "Aktsaruhum dzikran lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lahu, ulaika humul aqyas, zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah." Manusia yang paling pintar itu kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak ingat mati, paling lengkap persediaan menghadapi kematian. Manusia paling pintar. Orang yang persediaannya lengkap. Persediaannya sangat cukup untuk menghadapi itu. Kalau kita naik haji, kita 2-3 bulan sudah bersiap-siap. Bahkan setahun barangkali sudah siap-siap. Dan naik haji lagi 10 bulan sudah belajar kayak apa manasik haji, kayak apa kena cara tawaf di Baitullah, kayak apa cara meluntar jamrah, kayak apa caranya wukuf di Arafah. Padahal lagi 10 bulan kita hanya naik haji. Kita bersanggup duit cukup untuk ini, untuk itu, semuaan bekal. Bersanggup kain ihram, bersanggup ubat, bersanggup macam-macam persangguan. Makin lengkap, makin bagus. Padahal musafir kita naik haji cuma 40 hari. Nah, orang yang pintar itu kata Rasulullah, orang yang sudah lengkap persediaan menghadapi
beberapa tempat-tempat yang membahayakan. Menghadapi malaikatul maut, ngapa sanggup kita? Menghadapi munkar nakir, ngapa sanggup? Menghadapi zabaniyah, malaikat-malaikat yang menarik ke neraka, ngapa sanggup? Menghadapi berjalan di siratal mustaqim, ngapa latihannya dalam dunia supaya selamat, supaya lulus? Nah, orang nang pintar, orang nang besangu untuk itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyadduhum isti'dada, dan orang yang paling sangat di antara mereka persiapan. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang yang cerdik pandai. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, mereka itu akan pergi dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi mengingat kematian merupakan sesuatu yang sifatnya ibadah. Kafa bil mauti wa idza, ujar Nabi, cukup kematian itu sebagai guru. Cukup kematian itu sebagai pepadah nasihat. Amun kita mau ma'iktibar, makanya disuruh bila kita melihat orang mati, menyembayangkan, ma'atar ka kubur, dapat pahala kayak gunung Uhud 2 biji genanya. Supaya apa? Supaya manusia ini ma'iktibar. Ukay ini kina aku, maksudnya kayak itu. Makanya dianggap berdosa kalau kita tertawa di hadapan mayit. Bini-bini mati, bini-bini cuma ambil i'tibar. Laki-laki mati, laki-laki mah ambil i'tibar. Uhok sidin becari dahulu siang malam, halal haram. Mati dibuat di dalam kubur karena apa dibawa rumah sagan bini. Sampai 100 kawin nang bini. Itu i'tibar bagi kita. Oh kayak itu kena aku berhimat mencariakan bini anak. Aku mati mana ingat lagi lawan aku inya, beramian, berminuman, bermainan. Aku mah dalam kubur menyandangnya harta nang kucariakan siang malam halal haram itu hendaknya diiktibar oleh kita.